Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan pada subuh atau pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian ataupun pembacaan kitab kita. Dapat bersyukur Allah masih terus memberikan kepada kita karunia-Nya, ya, memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, juga memberikan kepada kita, ya, dua nikmat yang sangat agung, yang sangat besar, yaitu nikmat Islam wal iman. Mudah-mudahan semua nikmat-nikmat dan karunia-karunia tersebut mampu kita gunakan, ya, di dalam memupuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab ini, ya. Masih dengan kitab yang sama, yaitu kitab tanya jawab, ya, masalah jin dan sihir. 500 tanya jawab masalah jin dan sihir. Pertanyaan yang ke-70, ya. Apakah tabarruj itu dari syaitan? Ya. Maka dijawab oleh Syekh dalam kitabnya ini, benar bahwa tabarruj berasal dari syaitan. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida la'anahu Allah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhis syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka, yang dilaknati Allah. Dan syaitan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bahagian yang sudah ditentukan untuk saya. Saya benar-benar akan menyesatkan mereka, akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan saya akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung, menjadi pelindung selain Allah, sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Setan itu memberikan janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Ya. Quran surat An-Nisa ayat 117 sampai dengan 120. Adapun makna ayat, ya, wa iyad'una illa syaitanan marida, yakni bahwa setanlah yang memerintah mereka menyembah berhala. Setan pula yang menghiasi dan memperindah perbuatan syirik mereka. Dengan demikian, pada dasarnya mereka menyembah iblis.
Sedangkan firman-Nya la'anahullah, yakni Allah menghindarkan dan menjauhkan setan dari rahmat-Nya, juga mengusir setan dari sisinya. Kemudian iblis berkata, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, yakni saya akan mengambil dari hamba-hambamu orang-orang yang menjadi penolong dan pasukanku. Muqatil bin Hayyan berkata, dari setiap 1000 ada 999 yang masuk neraka dan 1 yang masuk surga. Wala udillannahum, yakni saya pasti menyesatkan mereka dari kebenaran. Wala umanniyannahum, yakni saya akan menghiasi mereka ketika meninggalkan taubat. Saya menjanjikan angan-angan kosong kepada mereka dan menyuruh mereka untuk senantiasa menunda amal baik, karena menunda dan mengakhirkan amal adalah perbuatan syaitan, dan saya menipu mereka melalui diri mereka sendiri. Sedangkan firman Allah Ta'ala, wala amurannahum fala yubattikunna adanal an'am, maksudnya adalah saya memerintahkan mereka untuk memotong telinga binatang ternak sebagai tanda bahwa binatang itu untuk bahirah, saibah, dan wasilah. Sebagaimana dalam firman Allah, ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilati wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahi al-kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membuat kedustaan terhadap Allah dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Quran surat Al-Maidah ayat 103. Bahirah ialah unta betina yang telah beranak 5 kali dan anak kelima itu jantan. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil susunya. Wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang maksud ayat ini, bahwa mengebiri binatang ternak. Ada pendapat lain maksudnya adalah membuat tato, dan pendapat lain mengatakan maksudnya adalah mengubah agama Allah Subhanahu wa taala. Sementara dari Iyad bin Himar al-Mujashi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada suatu hari. Di antara isi khutbah beliau adalah, ala inna rabbi amaroni an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hada. Kullu malin nahaltuhu 'abdan halalun wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum wa innahum ataituhumus syaitan wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum ay yushriku bi ma lam unzila bihi sultana. Ketahuilah, sesungguhnya Rabbku memerintahkan kepadaku mengajarkan kepada kalian perkara yang tidak kalian ketahui dari perkara yang diajarkannya kepadaku pada hari ini. Dia Allah berfirman, setiap harta yang aku berikan kepada seorang hamba, maka itu halal. Dan sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam kondisi lurus. Kemudian syaitan datang kepada mereka dan menyesatkan mereka dari agamanya. Syaitan juga mengharamkan apa yang aku halalkan atas mereka, juga memerintahkan mereka berbuat syirik kepadaku yang itu sama sekali tidak pernah aku perintahkan. Hadis riwayat Imam Muslim, dalam sahihnya jilid 8 halaman 158, nomor hadis 7386, dan An-Nasai nomor jilid 5 halaman 26, dan Ibnu Hibban jilid 2 halaman 425. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa apa-apa yang dilakukan oleh manusia yang itu keluar daripada tuntunan syariat, keluar daripada petunjuk Allah dan Rasul, termasuk dalamnya bertabarruj,
Ini semua adalah sebenarnya godaan dari setan, sebagaimana yang telah setan ikrarkan ya di hadapan Allah ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjanji akan memberikan ya atau menyesatkan manusia, memberikan angan-angan kosong kepada manusia, sehingga manusia ini ya benar-benar akhirnya melakukan kesesatan, melakukan hal-hal yang tidak pernah ya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan yang menyedihkan dari mereka, sebagaimana disebutkan oleh Muqatil bin Hayyan, bahwa dari setiap 1000 yang digoda oleh setan, maka 9.999 itu ya masuk neraka dan hanya 1 yang selamat. Ya. Ini menunjukkan bahwa betapa setan itu begitu bekerja keras untuk menyesatkan manusia. Betapa setan itu begitu tidak pernah lelah untuk mengajak manusia menjadi bagian dari mereka. Ya, mengajak manusia untuk ya menjadi pasukan ya bala tentara setan itu sendiri. Ya. Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari gangguan-gangguan dan godaan-godaan setan ini. Ya. Karena apa? Ya, jika setan ini terus menggoda dan kita tidak memiliki ya perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mungkin kita semua akan menjadi pengikut-pengikut setan. Oleh karenanya, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu jangan pernah kita ya berlama-lama atau suka berleha-leha, bersantai-santai ya, karena termasuk di antara ciri ya bahwa setan menguasai manusia atau setan telah ya berada sangat dekat dengan manusia, yaitu ketika kita ya senantiasa suka menunda-nunda amal baik ya, juga suka mengakhirkan amal-amal baik itu ya. Maka ini termasuk perbuatan setan ya, termasuk ya rekayasa, tipu daya, makar setan terhadap manusia, sehingga manusia merasa apa? Masih ada waktu, saya kan masih muda, saya kan masih ya belia ya, kemudian masih ada waktu ya, toh saya ini masih sehat dan sebagainya. Maka ini semua akan ya menjadi sesuatu yang nantinya justru akan membuat kita terjerumus dalam tipu daya setan, yang mana setan itu ya selalu membisikkan angan-angan kosong kepada kita semuanya. Oleh karena itu ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka mari sama-sama terus kita berdoa berlindung kepada Allah ya, memperbanyak ta'awuz ya, bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan juga doa-doa perlindungan yang lain ya, sehingga kita bisa selamat dari godaan setan. Karena setan sekali lagi tidak pernah bosan dan tidak pernah libur untuk terus menyesatkan manusia ya. Setan akan terus berusaha ya, sebagaimana ya ucapan yang disampaikannya ketika dilaknat oleh Allah ya, dan hal ini terjadi karena dengki dan irinya dia terhadap Nabi Adam alaihissalam sebagai bapak moyang dari manusia. Oleh karena itu, mari kita terus ya menjaga diri ya untuk selalu mengharapkan penjagaan Allah. Dengan cara apa? Terus mendekatkan diri kepada Allah, bersegera dengan amal-amal solih, jangan menunda-nunda dan jangan mengakhir-akhirkan amal-amal solih yang bisa kita kerjakan. Selagi kita muda, maka saat itulah ibadah lebih maksimal kita bisa lakukan. Karena jika kita sudah sakit-sakitan atau kita sudah berumur tua, maka akan sangat sulit kiranya kita untuk ya melaksanakan hal-hal ibadah-ibadah yang yang lebih maksimal ya. Usia muda adalah usia terbaik, dan bahkan Rasulullah memberi motivasi besar bagi para pemuda yang selalu mau ya tumbuh di atas ibadah kepada Allah, dekat-dekat dengan masjidnya Allah ya, tumbuh dalam kebaikan. Ini diberi motivasi oleh Rasulullah
bahwa nanti pemuda-pemuda seperti ini, pemuda yang nasaat ya fi ibadatillah, ya nasa'a fi ibadatillah, yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah, atau rajulun muta'allaqun ya qalbuhu bil masajid, ya seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, maka orang ini kelak termasuk termasuk bagian dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagi para pemuda, ya, wahai teman-teman para pemuda, marilah kita betul-betul ya memanfaatkan masa muda kita, menjadikan masa muda kita masa yang diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ikat kalbu kita, ya, kita ikat diri kita selalu terikat dengan masjid, selalu merindui masjid, selalu ingin ya berlama-lama di masjid untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang ke-70 ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pertanyaan ke-71. Apakah setan mampu membuat wanita terlihat cantik oleh orang lain? Ya. Apakah setan mampu ya membuat wanita terlihat cantik oleh orang lain? Maka jawabannya adalah benar ya. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan wa aqrabu ma takunu min rabbiha idza hiya fi qa'ri baitiha." Wanita adalah aurat. Ketika dia keluar rumah, maka setan menghiasinya sehingga kelihatan indah oleh orang lain. Sementara kondisi wanita yang paling dekat kepada Rabb-nya adalah saat berada di bagian paling dalam di rumahnya. Hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah ya dalam ya kitab sahihnya ya. Ini jilid 3 halaman 93, kemudian Sahih Ibnu Hibban jilid 12 halaman 413, At-Tirmizi dalam As-Sunan jilid 3 halaman 476. Dia berkata ini hadis hasan sahih gharib dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor hadis 2688 ya. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah ya, wanita memang adalah ya senjata paling mematikan ya bagi setan untuk menggoda manusia ya. Sehingga dalam Quran disebutkan itu inna kaida syaitani kana dha'ifa ya, sebenarnya kita sudah bahas beberapa pertemuan yang lalu bahwa tipu daya setan itu sebenarnya lemah terhadap orang-orang beriman. Manakala orang ini benar imannya kepada Allah, manakala seseorang imannya menancap kuat ya di dalam kalbunya, maka insyaallah tipu daya setan itu sangat lemah baginya ya. Dia akan sulit untuk dijerumuskan oleh setan, sulit untuk digoda oleh setan ya. Bahkan setan menjadi lemah di hadapan mereka. Sebagaimana yang dikisahkan bahwa Umar itu ya dikarenakan iman yang begitu kokoh, iman yang begitu luar biasanya ya, ketika berjalan di satu jalan, maka apabila di jalan itu juga ada setan yang berjalan, ketika setan melihat ada Umar, maka setan akan lari menghindar daripada Umar. Ini menunjukkan bahwa orang beriman itu jauh lebih kuat daripada setan. Namun ya terkait wanita ini Quran ya juga menyebutkan bahwa inna kaidakunna azim ya. Itu dalam surat Yusuf ya. Bahwasanya tipu daya wanita itu lebih besar ya, lebih besar. Ya. Maka tidak sedikit ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah ya. Banyak orang mungkin terbebas daripada godaan-godaan setan dalam hal yang lain ya. Namun ya tidak sedikit yang kemudian tersungkur ya, terkapar di hadapan godaan setan yang menggunakan wanita. Kenapa? Tipu daya wanita ini terlalu besar bagi seorang laki-laki. Sehingga Nabi pernah mengingatkan
fattaqud dunya wattaqun nisa, ya. Takutlah kamu kepada dunia, ya, dan takutlah kamu kepada wanita. Waspada, ya. Waspada kepada dunia ini, karena dunia ini, ya, hanya terus membuat kita, ya, terbuai. Semakin ibarat air laut, semakin diminum semakin haus, semakin diminum semakin haus. Sehingga orang yang terlalu cinta dunia, hubbud dunia ini, ya, terkadang akan sadar atau akan menyadari semuanya, dan itu sudah sangat terlambat, yaitu manakala mulutnya sudah tersumpal oleh tanah. Artinya manakala mereka sudah wafat atau sudah mati, ya, lalu dikubur dan mulutnya disumpal dengan tanah, baru saat itulah mereka menyadari ternyata dunia ini terlalu kecil, ya, dunia ini terlalu menipu, dunia ini terlalu membuat mereka terlalaikan dari Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, ya. Demikian juga wanita. Wanita ini banyak sekali, ya, kasus-kasus yang sudah terjadi. Berapa banyak tokoh-tokoh negara, tokoh-tokoh bangsa yang kemudian tersungkur karirnya, jatuh terjerembab hanya karena wanita, ya. Disebutkan, ya, beberapa kisah-kisah tentang hal itu, dan kita semua bisa mendengar dan melihat itu, apalagi di zaman yang zaman di mana sosial media begitu menjadi tempat penyebaran berita paling viral, ya, cepat sekali viral, ya. Tidak sedikit kita lihat bagaimana orang tersungkur gara-gara wanita ini. Tidak pandang bulu, mau dia ulama, mau dia pejabat, ya, besar, ya, mau dia pemimpin suatu negara, ya, tidak peduli. Bahkan termasuk itu cuma rakyat biasa, ya. Fitnah wanita sungguh telah membuat orang-orang pada tersungkur, pada jatuh terkapar, ya. Oleh karenanya, ya, kenapa wanita ini begitu menggoda? Ya, karena tadi bahwa syaitan itu mampu menghiasi wanita, ya, sehingga wanita itu terlihat begitu cantik, begitu menggoda bagi orang lain, ya, khususnya yang bukan mahram, ya. Itulah yang istilah yang sering kita dengar, rumput tetangga lebih subur dari rumput sendiri, ya. Rumput tetangga lebih menarik mata dari rumput sendiri, ya. Sehingga tidak sedikit ada orang yang berzina dengan istri tetangganya, ya, waliyadzubillah. Dan ini termasuk zina yang paling besar, ya, zina yang paling, ya, buruk, yaitu berzina dengan istri tetangga sendiri, ya. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dengan kaum wanita ini, ya. Berhati-hatilah dan waspadalah dengan kaum wanita. Tidak sedikit dari hamba-hamba Allah, ya, bisa bebas dari godaan-godaan setan yang lain, ya. Tetapi ketika setan sudah menggunakan wanita, maka sulit sekali rasanya untuk keluar, untuk, ya, tidak terjatuh terhadap godaan wanita ini. Maka mari kita perbanyak doa kepada Allah, ya. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah wanita, ya, dari fitnah dunia, ya. Karena sekali lagi wanita menjadi senjata paling besar yang dijadikan syaitan untuk menggoda dan menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan, ya. Wanita dijadikan indah dipandang. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan ketika seorang wanita keluar rumahnya, ya, maka syaitan menghiasi, ya, bokongnya, menghiasi semua area-area sensitifnya itu, ya, dengan sangat indah, sehingga setiap mata lelaki yang melihatnya itu sangat-sangat tergoda, ya, sangat-sangat tergoda. Padahal Nabi mengatakan, jika engkau melihat sesuatu yang menggodamu, yang menarik perhatianmu dari wanita, ya, di luar sana, maka segera kembali ke rumahmu, karena sesungguhnya apa yang ada pada, ya, wanita tersebut yang menggoda, yang membuat kamu tergoda itu juga ada pada istrimu, ya. Sebenarnya ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, secara fisikal wanita seluruhnya sama, ya, sama, memiliki hal yang sama. Hanya saja memang ketika setan sudah menghiasi keindahan tersebut di hawa nafsu kita, sehingga kita melihat kadang-kadang wanita lain itu jauh lebih cantik, jauh lebih menarik, jauh lebih seksi dari istri kita, dari wanita yang sudah halal bagi kita, ya. Nah, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu wanita tidak dianjurkan untuk banyak keluar rumah, tidak dianjurkan untuk sering-sering bepergian kecuali adanya kebutuhan
dan berpergian dengan kondisi menutup aurat yang sempurna, ya. Bahkan ketika dia ingin bersafar, yang itu akan menghabiskan waktu sehari semalam, maka dia diperintahkan untuk bersafar dengan mahramnya agar dia terjaga, ya. Sehingga disebutkan dalam hadis ini tadi bahwa sedekat-dekat, ya, wanita terhadap roknya, ya, keadaannya itu adalah ketika dia berada di dalam ruangan yang paling dalam dari rumahnya, ya. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan apa? Salatnya perempuan itu, ya, lebih utama di rumah daripada di masjid, ya. Salatnya wanita itu lebih utama di rumah daripada di masjid. Kenapa? Karena tadi, ya, almar'atu aurah, ya. Mar'ah itu aurat, perempuan itu aurat, ya. Boleh dia ke masjid, tidak dilarang, tapi dengan catatan hendaknya dia menjaga pakaiannya agar betul-betul sempurna menutup auratnya sehingga tidak menarik perhatian lawan jenisnya, ya. Dan dikisahkan memang para sahabat dahulu ketika menuju masjid itu mereka sangat malu, ya. Mereka sangat menghindari pandangan-pandangan dari para lelaki, ya. Sehingga mereka betul-betul membungkus diri mereka dengan sangat-sangat tertutup sehingga tidak dikenali oleh para lelaki saat itu, ya. Nah, ini adalah contoh yang baik bagi kaum muslimah, ya, bahwa menutup aurat dengan sempurna ini menjadi penting bagi muslimah sekalian, ya. Salatnya di rumahnya jauh lebih baik, bahkan salatnya di kamarnya itu juga lebih baik lagi daripada salatnya di rumahnya yang bukan di kamar, ya. Jadi semakin tersembunyi tempat yang ada di rumahnya itu, ya, maka itu semakin afdol baginya, semakin utama baginya, ya. Maka saya perlu juga memperingatkan kepada kita semua, hendaknya rumah-rumah ini, ya, hendaknya rumah-rumah ini betul-betul dibuat, ya, dengan model yang betul-betul bisa menjaga aurat kaum wanita, ya. Jangan membuat rumah sekedar besarnya, sekedar mewahnya, tapi fungsi utamanya yaitu menutup aurat, ya, itu tidak tercapai kadang-kadang. Kadang-kadang ada yang pintu dari depan langsung tembus ke belakang nampak, ya, sehingga orang di dapur pun nampak. Nah, ini tentu perlu didesain ulang ini, ya, perlu diperbaiki ini. Kemudian kaum wanita ini sering sekali lupa, ya. Mereka pikir ketika mereka berada di rumahnya, lingkungan rumahnya termasuk di teras itu boleh membuka auratnya. Ini juga kekeliruan kaum wanita, ya. Sebanyak kaum wanita ini salah persepsi, ya. Dipikir karena sudah di rumahnya dia boleh melepaskan jilbabnya walau di situ ada laki-laki ya, mahram baginya, laki-laki asnabi, ya. Termasuk, ya, apabila ada iparnya di sana, ya. Kaum wanita ketika Anda, ya, di rumah itu tinggal bersama misalnya suami dan orang tuanya dan adik-adik suami atau abang suami, ya, itu adalah iparmu. Kalau dia laki-laki, maka dia tidak boleh melihat auratmu, ya. Dia tidak boleh melihat, ya, rambutmu. Tidak boleh melihat engkau engkau berpakaian, ya, yang tidak menutup aurat, karena ipar itu bukan mahram, ya. Ipar itu, ya, bahkan disampaikan dalam riwayat ipar itu maut, ya. Maka waspada, ya. Jangan kan, ya, mentang-mentang sudah di rumah, ini kan sudah di rumah Pak Ustadz, apa salahnya? Iya, betul di rumah, tapi yang datang itu laki-laki, yang bertamu itu adalah laki-laki yang bukan mahrammu, maka tetap wajib bagimu untuk menutup aurat di hadapannya, ya. Bukan karena engkau lantas berada di rumahmu, ya, lalu kau menerima tamu yang bukan mahrammu, lalu kamu, ya, membuka auratmu, ya. Maka wanita itu kan dilarang memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya, ya. Ini banyak kaum wanita lupa akan hal ini, ya, bahwa tidak boleh seorang wanita memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, ke dalam rumahnya tanpa izin suami, ya. Dan suami-suami pun juga demikian, ya. Jangan merasa tenang, merasa santai-santai saja ketika, ya, kita punya istri ini banyak berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bersenda gurau, bercanda, ya. Ingat, laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap keluarganya, baik terhadap istrinya, terhadap
saudari perempuannya, atau terhadap ibunya, terhadap bibinya, dan terhadap putrinya, maka laki-laki seperti ini disebutkan oleh hadis Nabi sebagai laki-laki dayus. Ya, dayus. Apa itu dayus? Ya, mereka adalah laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap keluarganya. Ya, maka orang ini apabila ya masuk dalam golongan dayus, tidak akan mampu masuk surga. Jangankan untuk masuk surga, mencium bau surga pun mereka tidak bisa. Padahal surga itu bisa dicium sejauh jarak 500 tahun perjalanan. Ya. Wanginya surga bisa tercium sejauh 500 tahun perjalanan. Tapi bagi dayus, bagi laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap keluarganya, terhadap istrinya, terhadap saudari perempuannya, bibinya dan ibunya, serta terhadap putrinya, maka orang ini tidak akan masuk surga. Dan bahkan jangankan untuk masuk surga, mencium baunya surga pun tidak mampu dia lakukan. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karena itu, jagalah kaum wanita kita. Jagalah kaum wanita kita sebaik-baiknya. Ya, perbanyak mereka berada dalam rumah. Ya, kalaupun harus keluar rumah, ya, temanilah mereka, kawanilah mereka, dan pastikan mereka ketika mereka sudah dewasa untuk menggunakan atau menutup aurat dengan sempurna. Jangan biarkan kaum wanita keluar dengan bertabarruj, ya, dengan berhias, bersolek, ya, menggunakan wangi-wangian yang itu menggoda lawan jenis. Apabila itu terjadi, maka wanita yang seperti ini keluar rumah dengan bersolek, keluar rumah dengan wangi-wangian yang lalu itu menggoda lawan jenisnya, maka dia terlaknat sejak dia keluar dari rumahnya hingga ia kembali lagi ke rumahnya. Bayangkan jika ada wanita yang keluar rumah dari pagi, beraktivitas, lalu pulang di sore hari dalam kondisi dia bertabarruj, bersolek, ya, yang membuat lawan jenisnya tergoda, maka ini wanita sedang terlaknat. Jika dia mati di saat itu, wal'iyadu billah, maka dia wafat atau mati dalam kondisi dilaknat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita beri nasihat, ya, untuk wanita-wanita yang ada di sekitar kita, ya, agar mereka menjaga dirinya, ya, menjaga diri sebaik-baiknya. Karena syaitan itu sangat-sangat, ya, menjadikan kaum wanita sebagai senjata pamungkas, manakala seluruh godaan-godaan lain tidak mampu dia jadikan jalan untuk menggoda orang-orang beriman. Maka satu jalan yang paling pamungkas yaitu dengan jalan wanita. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita jauh lebih besar dibanding tipu daya setan, yang mana tipu daya setan bagi orang beriman itu lemah. Ya, inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah menjaga kita semua dari fitnah wanita, ya, dan Allah menjaga wanita-wanita kita semuanya dari terperangkap pada langkah-langkah setan yang menjadikan mereka sebagai senjata untuk menggoda orang-orang beriman. Oleh karenanya, wahai para wanita, wahai para muslimah, ya, engkaulah, ya, yang paling bisa menjaga dirimu sendiri, ya. Jagalah dirimu, ya. Jangan jatuhkan dirimu ke dalam hal-hal yang menghinakan, ya. Hormatilah, ya, dirimu sendiri, ya, dengan terus menjaga auratmu, menjaga iffahmu, ya, kesucian dirimu, ya. Jangan biarkan dirimu, ya, begitu mudah jatuh kepada kehinaan, ya. Jangan mudah jatuh kepada keburukan akhlak, hilang rasa malu. Karena apabila wanita sudah tidak punya malu, maka syahwat yang akan menguasainya, ya. Manakala wanita tidak punya lagi malu, maka yang menguasainya hanyalah syahwat, yang mana syahwat ini akan membuat wanita menjadi liar, menjadi orang yang sulit dikontrol, sehingga apabila suatu bangsa, suatu negara, ya, wanitanya telah rusak, maka bangsa tersebut pun akan ikut rusak, ya. Kenapa? Karena hanya akan lahir dari generasi-generasi
ya wanita-wanita rusak kecuali ya tidak melahirkan kecuali generasi-generasi yang rusak pula. Oleh karena itu wahai para muslimah yang mulia, ya hormatilah diri kalian, ya jagalah diri kalian, ya belajarlah ilmu agama lalu amalkan dalam kehidupan kalian, ya sehingga kalian bisa menjadi kaum muslimah yang betul-betul menjadi ibu-ibu peradaban, ya menjadi ibu-ibu ya yang merupakan madrasah ya pertama bagi anak-anak, sehingga generasi ini menjadi generasi-generasi gemilang, generasi-generasi terbaik yang akan juga melahirkan generasi-generasi terbaik berikutnya. Selanjutnya pertanyaan ke-72, apakah memandang wanita itu datangnya dari syaitan? Maka jawabannya adalah benar sekali. Memandang wanita itu datangnya dari syaitan. Sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis, faman ghadda basarahu an mahasini imra'atin lillah awrasallahu qalbahu halawatan ila yaumil qiyamah. Masya Allah. Pandangan kepada wanita adalah salah satu panah beracun dari panah-panah iblis. Barang siapa menundukkan pandangannya dari kemolekan wanita karena Allah, niscaya Allah akan mewariskan pada hatinya manisnya iman hingga hari kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para ikhwan. Kalau tadi pertanyaan ke-72, ke-71 fokusnya adalah akhwat, maka yang ini fokusnya adalah ikhwan. Ya. Kita kaum ikhwan ini ya hendaknya ya bisa menjaga pandangan mata. Karena kalau sampai hari ini kita belum mampu menikmati manisnya iman, belum mampu ya merasakan nikmatnya iman di dalam kalbu kita, manisnya ya, karena ternyata iman itu bisa dirasakan ikhwah. Ya, iman itu ternyata punya rasa. Walau dia tidak terlihat secara zahir, tapi dia ada rasa, dan rasa itu adalah manis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini dan juga dalam hadis yang lain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara ya apabila seseorang ya berada di atas 3 perkara tersebut, maka dia pasti akan merasakan manisnya keimanan. Ya, manisnya keimanan. Ya, yaitu apa? Yaitu adalah orang ya yang diantaranya mencintai orang itu karena Allah, ya, bukan karena yang lain. Cintanya hanya karena Allah, ya, bukan karena yang lain. Kemudian yang lain adalah karena ya dia membenci kekufuran setelah Allah menyelamatkan ia dari kekafiran itu, ya, sebagaimana dia membenci kalau dia akan dilemparkan ke neraka. Ya, ini diantara hal-hal yang membuat seseorang itu akan merasakan nikmatnya iman. Termasuk dalam hadis ini, kenikmatan iman itu akan dirasakan oleh orang-orang yang mau menjaga pandangan matanya, ya, ghaddul basar, ya, karena sesungguhnya memandang wanita itu adalah panah dari panah-panah beracun iblis. Panah dari panah-panah beracun iblis. Sehingga siapapun yang selalu ya suka memandang wanita, maka dipastikan iman di dalam kalbunya tidak terasa, ya, tidak terasa indah iman dalam kalbunya, tidak ada rasa manis dalam imannya, sehingga hatinya sulit khusyuk, ya, sehingga hatinya sulit untuk tenang di atas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena terlalu banyak racun yang masuk ke dalam hatinya. Bukankah kata Nabi, setiap kali anak Adam melakukan dosa, setiap itu juga satu titik hitam, noda hitam, ya, menempel di hatinya. Manakala dosa itu bertambah, maka bertambahlah titik hitam itu, sampai pada akhirnya ya titik hitam itu akan menutupi ya hatinya, sehingga hatinya menjadi keras, hatinya menjadi sulit menerima kebenaran,
sulit menerima nasihat, sulit untuk menerima peringatan-peringatan dari para ulama, para alim, para pemberi nasihat, termasuk sulit menerima peringatan Al-Quran. Ya, ini ketika hati kotor, ketika hati dipenuhi noda-noda hitam akibat dosa-dosa yang terus-menerus dilakukan. Maka ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita memang tidak pernah lepas dari dosa, kita memang tidak pernah bebas daripada yang namanya kesalahan. Tetapi kata para ulama, tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil yang terus-menerus. Maka mari jaga diri kita dari perbuatan dosa semampu yang kita bisa lakukan. Perbanyak untuk bersama orang-orang saleh, berkumpul dengan orang-orang saleh, sehingga ketika kita berada di tengah-tengah mereka, minimal sekali kita punya rasa malu untuk berbuat dosa, sehingga dengan lingkungan yang baik akan menjaga kondisi iman kita, kondisi hati-hati kita. Maka hindari terlalu banyak memandang, khususnya memandang lawan jenis, kecuali hanya kepada istri kita, kepada orang-orang yang memang boleh kita pandang. Sementara yang tidak boleh kita pandang, kita hindari sejauh-jauhnya, karena ia akan membuat hati kita tidak bisa merasakan manisnya iman itu. Kan Allah menjamin, Rasulullah menjamin melalui hadis ini, dengan mengatakan, kalau kita mampu ghaddul basar, kalau kita mampu menundukkan pandangan dari wanita, maka insya Allah, Allah akan mewariskan kepada kita manisnya iman sampai kiamat. Masya Allah, suatu nikmat yang besar kalau kita mampu merasakan manisnya keimanan. Banyak orang hari ini kenapa sulit mendapatkan kehusukan dalam ibadahnya, sulit untuk bersabar ketika diuji imannya maupun diuji kehidupannya. Itu karena apa? Karena memang dia belum merasakan nikmatnya iman, belum merasakan kemanisan iman. Kenapa hal itu terjadi? Karena tadi salah satunya adalah tidak mau menundukkan pandangan dari lawan jenisnya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghindari atau menjaga pandangan mata kita dari hal-hal yang Allah haramkan, terkhusus kepada kaum wanita yang bukan mahram kita. Selanjutnya pertanyaan ke-73. Saya laki-laki yang sudah menikah. Jika saya memandang wanita dan saya kagum kepadanya, apakah ini juga dari syaitan? Apakah yang mesti saya lakukan? Masih tentang pandangan. Maka saya menjawab dengan sebuah hadis riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a imra'atan fa'ata Zainaba faqada hajatahu minha wa qala innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Sesungguhnya beliau melihat seorang wanita, kemudian beliau mendatangi Zainab dan memenuhi hajah beliau dengannya. Kemudian beliau bersabda, wanita itu datang dalam gambaran syaitan dan pergi dalam gambaran syaitan. Jika seseorang dari kalian melihat wanita dan kagum kepadanya, hendaknya ia mendatangi istrinya, karena hal itu bisa menghilangkan birahi yang ada dalam dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih, jilid 6 halaman 129 sampai dengan 130, nomor hadis 1403. Dan kemudian Abu Dawud dalam Sunan nomor 2151, Al-Baihaqi jilid 7 halaman 90, Ahmad jilid 3 halaman 330, 341, 395, dan nomor hadis 14.544, dan As-Sahihah nomor 1940. Baik, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini jelas sekali bahwa wanita ini benar-benar
ya menjadi senjata pamungkas daripada setan, ya. Memandang wanita, ya, yang membuat kita kagum itu adalah bagian daripada senjata setan, ya. Karena Nabi mengatakan wanita itu datang dalam gambaran setan dan pergi juga dalam gambaran setan. Artinya apa? Wanita itu ya sangat mampu dijadikan senjata untuk menggoda kaum lelaki. Sehingga Nabi mengingatkan, kalau kamu melihat wanita yang membuat kamu kagum, ya, membuat nafsu kamu bangkit, maka segeralah kembali ke rumahmu, ya, karena apabila kamu kembali ke rumahmu dan menjumpai istrimu, maka kamu bisa mendapatkan, ya, apa yang ada pada wanita yang kamu lihat tadi di luar sana sama dengan apa yang ada pada istrimu, dan birahimu akan bisa tersalurkan pada sesuatu yang halal sehingga terjaga dari sesuatu yang haram. Ini yang Nabi ingatkan kepada kita tentang bagaimana ketika kita tergoda oleh seorang wanita di luar sana, segeralah untuk kembali, ya. Lalu bagaimana kalau jauh Pak Ustadz, kita di luar kota, ya, sementara istri kita di kota lain, ya, karena kita sedang tugas luar kota, maka perbanyak, ya, menundukkan pandangan, perbanyak untuk menjaga pandangan daripada melihat wanita-wanita yang ajnabi, ya, wanita-wanita ajnabiyah yang bukan mahram kita, ya. Dan juga jangan lupa carilah lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, sehingga bisa menjadi penasehat dikala kita sedang mengalami penurunan iman. Karena memang iman ini yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang seiring, ya, apa yang kita lakukan. Ya, yazidu bit ta'ah, bertambah dengan ketaatan, wa yanqus bil ma'siyah, dan dia berkurang dengan maksiat-maksiat yang kita kerjakan. Ikhwati fillah, azani Allah yakum ajmain. Alhamdulillah, kita sampai pada pertanyaan ke-73 pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya dan bagi kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada hari esok, dan semoga Allah memudahkan urusan-urusan kita semuanya. Dan saya berdoa kepada kaum muslimin yang sedang Allah uji dengan sakit, semoga Allah menyembuhkan antum semuanya. Dan yang diuji dengan kesulitan ekonomi, semoga Allah memudahkan dan memperbaiki keadaan ekonomi antum semua, dan memberkahi harta dan keluarga antum semuanya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.